Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kali ini materi pembelajaran kita pada mata pelajaran teknik pengelasan, yaitu sambungan dan posisi pengelasan. Sambungan las. Pada dunia welding dikenal ada 5 jenis sambungan las. Yang pertama yaitu butt joint, T-joint, corner joint, edge joint, lap joint. Jenis sambungan pengelasan ini disesuaikan pada jenis pekerjaan dan pengaplikasian sambungan las itu sendiri. Yang pertama kita akan bahas yaitu butt joint. Seperti yang kita lihat di gambar, butt joint merupakan sambungan yang dibentuk dengan cara menyatukan ujung pada bagian kedua bagian yang akan dilas. Pada sambungan las butt joint, kedua bagian objek yang ingin dilas diletakkan pada bidang yang sama dan saling berdampingan. Sambungan butt joint ini adalah sambungan yang paling sederhana yang digunakan untuk menyatukan objek las. Jadi di antara sambungan lain ini adalah sambungan yang paling sederhana, jadi pengaplikasiannya juga terbatas. Untuk butt joint biasanya digunakan pada bahan dengan tebal 3-16 inci saja. Sambungan ini tidak disarankan untuk digunakan pada logam yang bekerja untuk beban yang tinggi. Berikutnya, sambungan T-joint. Seperti namanya T-joint, sambungan ini berbentuk T. Sesuai namanya, yaitu berbentuk T. Tipe sambungan ini banyak sekali diaplikasikan untuk konstruksi atap, conveyor, dan beberapa jenis konstruksi lainnya. Sambungan T dibuat dengan memotong dua bagian pada sudut 90 derajat dengan satu bagian terletak di tengah bagian lainnya sehingga membentuk huruf T. Berikutnya yaitu corner joint. Corner joint, corner artinya sudut, berarti sambungan sudut. Corner joint adalah sambungan yang dibentuk dari dua buah benda kerja atau objek kerja dengan cara lasnya membentuk huruf L. Jadi kalau ini membentuk huruf T, ini membentuk huruf L. Sambungan ini kita las nanti di bagian sini dan bagian dalamnya. Terserah nanti, kalau di bagian sini saja boleh dan bagian dalamnya juga boleh untuk kekuatan yang berbeda. Kalau dua sisi mungkin lebih kuatnya. Berikutnya adalah edge joint. Edge joint diaplikasikan dengan cara menggabungkan dua objek atau benda las yang dibentuk secara paralel. Kedua bagian tersebut juga dapat dibuat sejajar atau memiliki fencing edge. Jadi nanti kita bisa mengelasnya adalah di bagian sininya atau sekeliling. Terakhir yaitu lap joint. Lap joint adalah sambungan terdiri dari dua benda kerja atau objek las yang saling bertumpukan atau tumpang tindih. Pengaplikasian sambungan ini biasanya cenderung untuk objek berbentuk plat tipis seperti bodi kereta. Lap joint bisa diaplikasikan pada salah satu sisi saja atau pada kedua sisinya agar kekuatan lebih tinggi. Itu dia ada 5 jenis sambungan. Berikutnya posisi pengelasan. Dalam praktek mengelasnya nanti kita bisa memakai beberapa posisi pengelasan, yaitu kali ini kita akan membahas pada sambungan tumpul dan sambungan T-joint. Untuk sambungan tumpul itu ada posisi pengelasan di bawah tangan, di depan dada, di atas kepala, di depan dada tegak arah ke bawah, di depan dada tegak arah ke atas. Oke, kita lihat posisi PA 1G atau flat. Di mana PA ini mengikuti penamaan standar ISO. Untuk yang 1G, 2G dan seterusnya itu mengikuti standar
AWS. Jadi ini mengikuti standar ISO, ini mengikuti standar AWS, American Welding Structure. Untuk ISO ini dinamakan PA, untuk AWS-nya ini 1G atau posisi flat atau di bawah tangan. Jadi posisinya kita mengelas benda kerja diletakkan di bawah tangan kita. Yang berikutnya itu posisi 2G atau PC, itu di depan dada. Jadi plat yang akan kita las itu diletakkan di depan dada dengan horizontal vertikal, dengan posisi seperti ini. Jadi kita nanti mengelas dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan sesuai yang biasa kita gunakan. Berikutnya kita ke sini, itu posisi 3G atau PF untuk yang ke atas, arah atas, dan posisi 3G PG untuk arah ke bawah. Untuk arah ke atas berarti kita sama, posisinya sama dengan 2G, cuman dia arahnya adalah arah vertikal. PF 3G itu arah ke atas, PG 3G itu arah ke bawah. Kedua-duanya vertikal. Jadi kalau ini dari kanan ke kiri, kalau yang 3G itu atas ke bawah atau bawah ke atas. Terakhir yaitu posisi di atas kepala. Jadi benda kerjanya di atas kepala. Jadi yang dilas adalah bagian bawahnya. Ini adalah bagian belakang dari plat lasan kita. Jadi kita mengelas di bagian bawahnya. Itu PE atau 4G, lebih dikenal dengan overhead. Itu dia posisi pengelasan untuk butt joint atau sambungan tumpul. Berikutnya itu untuk sambungan T-joint atau sering dikenal dengan sambungan fillet. Ya, sambungan fillet. Penamaannya sama. Ini untuk ISO-nya, ini untuk AWS-nya. Nah, di sini karena dia fillet atau T-joint, bukan lagi sambungan tumpul. Jadi bukan G lagi ya, tapi F. F itu dari fillet, dari kata fillet. Kalau G itu dari kata groove atau artinya tumpul ya. Nah, ini untuk sambungan T semuanya penamaan AWS-nya adalah memakai F. Jadi di bawah tangan sama ya. Ini kita taruh di bawah tangan dengan kemiringan 45 derajat dari bidang datar. Nah, ini dimiringkan, bukan lurus saja. Kalau lurus itu termasuk pada 2F. Nah, jadi ini dimiringkan 45 derajat. Kalau yang ini ditaruh di bawah tangan, penamaannya adalah nanti kalau kita melas, otomatis kita akan melas di bagian sini. Posisinya juga nanti menjadi di depan dada atau mendatar, yaitu 2F atau PB. Yang berikutnya yaitu 3F. PF untuk naik, PG untuk turun. Nah, sama posisinya vertikal ke atas, arahnya tegak ke atas. Ini tegaknya arahnya ke bawah. 3F. Terakhir yaitu overhead. Overhead di atas kepala, yang berarti kita nanti mengelas di bagian sudutnya ini. Ya, begitu ada 5 posisi pengelasan, dan ini termasuk ke 1. Jadi sebenarnya ada 4. Nah, ini sama 3F, tinggal arahnya saja dibedakan. Jadi ini silakan dipahami. Mudah-mudahan nanti lebih familiar menggunakannya, karena nanti ketika prakteknya kita cuma akan menginstruksikan pengelasan 1F, 2F, 1G, 2G, atau PA, PB, atau PD. Jadi mudah-mudahan Anda sekalian familiar dengan nama-nama posisi pengelasan ini.
Demikian materi kita kali ini. Silakan dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.